Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety dysphagia. Oke teman-teman, di season kali ini saya cuma ingin menjawab pertanyaan dari kalian teman-temannya yang sering bertanya, bang pernah nggak coba pakai herbal-herbal ataupun daun-daunan gitu, seperti ya herbal-herbalan rumah ataupun herbal-herbalan dari beli ya. Pernah ya teman-teman, dari herbal-herbalan yang ada di lingkungan kita gitu, yang ada di kampung gitu teman-teman. Terus ada herbal juga beli juga, itu sering sekali kalau untuk herbal-herbal yang beli ya teman-teman, itu sampai habis jutaan lah ya teman-teman ya. Ya tetap aja nggak ada pembaikannya teman-teman ya. Jadi pembaikannya itu tidak signifikan, ataupun memang ya kadang saya rasa itu nggak ada pembaikan teman-teman ya, karena ya pengalaman saya seperti itu. Jadi mungkin ya ada pembaikan, cuman eh, apa ya, kalau misalkan kita hitung dari uang yang kita keluarkan, terus yang kita dapat pembaikannya itu mungkin 0,5% saja gitu teman. Jadi tidak sebanding dengan uang yang kita keluarkan gitu teman-teman. Itu sepengalaman saya. Nah, jadi di session kali ini saya cuma ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Pernah nggak bang dulu pakai herbal-herbalan? Ya pernah teman-teman ya, herbal-herbalan beli pernah. Dan herbal-herbalan yang untuk di sekitar lingkungan kita gitu pernah teman-teman ya. Dulu juga sering direkomendasikan sama teman-teman ya, sama keluarga gitu teman-teman ya, sama tetangga-tetangga, itu herbalan yang seperti kunyit ya teman-teman. Kunyit itu sampai beberapa bulan saya ibu kunyit ya, konsumsi ibu kunyit, diparut, pernah juga diparut diambil airnya gitu. Terus juga pernah juga di rebus ya teman-teman ya, ibu kunyit, ataupun kalau misalkan orang Sunda bilang koneng gede sama indung koneng katanya ya, kalau orang Sunda bilang gitu teman-teman ya. Terus juga sama temulawak gitu kan, temulawak putih, ada temulawak hitam, itu pernah saya teman-teman. Pokoknya untuk konsumsi herbal-herbalan rempah-rempahan gitu teman-teman ya, yang ada di lingkungan kita, yang ada di perkampungan gitu ya, itu sampai beberapa bulan teman-teman ya, mungkin sekitar hampir 8 bulanan lah teman-teman. Maka karena saya itu terkena gangguan asam lambung itu hampir mendekati 2 tahun gitu teman-teman ya. Jadi sensasinya banyak sekali, dan penanganan yang saya sering lakukan itu banyak sekali teman-teman ya, dari konsumsi rempah-rempahan ya, salah satunya untuk kunyit ya, kunyit, terus yang umbi Garut teman-teman. Umbi Garut, terus singkong mentah ya, singkong mentah saya pernah ya di gadoh, ataupun kalau orang Sundanya ditambul ya. Terus juga banyak ya, seperti umbi Garut, terus banyak deh ya pokoknya teman-teman ya, seperti daun-daunan. Nah kalau daun-daunan saya minta di sepil, ada yang minta di sepil, bang pernah sepil dong rempah apa ataupun herbal apa yang pernah dikonsumsi yang ada di lingkungan. Nah yang ada di lingkungan kita itu, lingkungan saya ya teman-teman, ini salah satunya ya. Ini itu daun sambung nyawa ya teman-teman. Ini daun sambung nyawa, atau kalau misalkan kita searching di Google itu namanya daun aprika ya. Padahal daun aprika sama daun sambung nyawa itu berbeda ya, tapi sama khasiatnya gitu teman-teman. Jadi dua pohon yang berbeda gitu ya, dua daun yang berbeda, tapi sama sih khasiatnya ya. Waktu dulu saya sering searching ya di Google ya. Dulu saya sering kan searching di Google gitu teman-teman, cari herbal-herbalan, rempah-rempahan gitu teman-teman ya. Ya awal-awal memang kayak gitu teman-teman, tapi kan saya nggak ada khasiatnya teman-teman ya. Memang banyak banget ya yang bagus sih sebenarnya, bagus teman-teman ya, kalau untuk orang-orang yang tidak terkena anxiety ya, asam lambung anxiety, sebenarnya bagus teman-teman ya. Artikel-artikel itu bagus, banyak manfaatnya ya, seperti daun ini ya. Daun ini juga saya direkomendasikan sama teman ya, ada teman saya yang ahli dalam rempah-rempahan ya, kebetulan punya teman itu ahli dalam rempah-rempahan. Seperti daun ini juga direkomendasikan oleh beliau ya. Yang ini daun kumis kucing teman-teman, nanti saya sepil pohonnya seperti apa. Nah ini daun kumis kucing ya. Karena kenapa saya direkomendasikan daun kumis kucing ini, karena
Nah, ini bunganya, bunga kumis kucing. Karena saya itu dulu merasakan sensasi di bagian perut bawah ya, teman-teman ya. Terus saya pernah cek ke dokter, itu aman ya, nggak kenapa-napa. Mungkin hanya iritasi saja kata dokter gitu. Nah, lalu saya disarankan oleh teman saya itu yang ahli dalam rempah itu seperti ini, daun kumis kucing. Lalu saya disatukan ya. Ini karena katanya bisa, kalau kita searching di Google ya, ataupun kata teman saya juga, katanya ini bagus buat menurunkan pH ya, pH kadar keasaman dalam lambung. Tapi entahlah ya, tidak tahu juga ya. Namanya juga saya ikhtiar, akhirnya saya coba-coba saja teman-teman ya. Ini dicampur ya, disatukan ya. Terus sama satu lagi daunnya nggak bisa saya sepil karena nggak ada ya, sudah mati pohonnya karena kelamaan nggak diurus ya. Dulu saya pernah urus, pernah disiram-siram juga, dan sekarang sudah nggak kerus, yaitu daun kelor ya teman-teman. Kalau di tempat saya itu namanya daun kelor ya. Itu disatuin, dan ini daun ini 3 pucuk, 7 pucuk ya. Daun sambung nyawa itu 7 pucuk. Daun kumis kucing itu 7 pucuk juga ya. Kadang 3 pucuk ya, pokoknya seadanya aja ya. Dulu itu memang harus gitu katanya, tapi bodo amat, saya seadanya aja dulu . Terus juga daun kelornya juga ya teman-teman, itu disatuin ya. Jadi direbus dengan 2 gelas air segelas ini ya, 2 gelas seperti ini ya, 2 gelas. Terus direbus terus supaya menyusut sampai 1 gelas. Nah, 1 gelas ini teman-teman ya. Terus diminumnya bangun tidur ya, dibangun tidur. Di saat bangun tidur, waktu perut masih kosong, dan waktu mau tidur ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan kalau untuk bicara Bang, apakah rekomendasi, apakah saya harus mencontoh Abang ya untuk minum ramuan seperti ini, rempah seperti ini? Kalau saya katakan nggak rekomendasi sih teman-teman ya. Sebenarnya kalau untuk rempah-rempah atau herbal-herbalan itu saya nggak pernah bisa rekomendasikan ya teman-teman. Tapi ini hanya pengalaman saja, sepengalaman saya saja, karena kalian itu sering minta dibuatkan video ataupun di-spill ya rempah yang sering saya konsumsi, tapi saya tidak rekomendasikan ya. Karena yang saya rekomendasikan itu adalah kalian itu menjalankan 3P ya. Karena saya juga sembuhnya itu dengan menjalankan 3P teman-teman ya. Bukan dengan rempah-rempahan seperti ini ataupun herbal-herbalan teman-teman ya. Meskipun itu herbal hasil dari beli ya teman-teman, itu tidak ada pembaikan yang signifikan ya gitu teman-teman. Kalau kalian tidak menjalankan 3P-nya, percuma saja menurut saya gitu teman-teman ya. Karena pengalaman saya juga ya, sembuhnya saya bukan dengan herbal-herbalan ataupun obat-obatan sekalipun gitu teman-teman ya. Yang saya dapatkan itu saya sembuhnya dengan semangat ya teman-teman ya, dengan menjalankan 3P, dengan sabar menjalankan 3P-nya gitu teman-teman ya. Saya tidak rekomendasikan, kenapa? Karena takutnya ya takutnya berdampak hal negatif buat kalian gitu teman-teman, karena ini tidak ada risetnya ya. Karena herbal-herbalan atau rempah-rempahan seperti ini tidak ada risetnya dari ahli. Mungkin dari ahli herbal mungkin ada, tapi saya tidak tahu teman-teman ya. Maka dari itu saya tidak merekomendasikan buat teman-teman ya. Dan untuk kunyit juga itu bisa mempercepat tekanan darah, menurunkan tekanan darah untuk kunyit. Maka dari itu saya waktu itu konsumsi kunyit tidak terlalu lama ya, sekitar 3 bulanan lebih kalau nggak salah ya. Dan ini juga bisa menurunkan tekanan darah. Kenapa saya bisa bicara ini bisa menurunkan tekanan darah? Karena saya waktu konsumsi ini tekanan darah saya itu turun drastis. Mungkin dari ini juga, mungkin karena pola makan saya ataupun asupan makanan saya juga waktu itu nggak cukup ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya tidak merekomendasikan ini teman-teman ya. Tidak merekomendasikan, tapi saya hanya sepil saja karena teman-teman banyak yang minta disepil ya. Akhirnya saya sepil, dan
video yang tadi juga tentang sirih merah saya juga sudah sepil, itu salah satunya juga yang pernah saya konsumsi saat terkena gangguan asam lambung dan ACT psoriasis gitu teman-teman ya. Dan kenapa saya ingin mengajak kalian untuk meninggalkan, mengurangi lah intinya ya. Untuk yang masih berobat silahkan aja ya teman-teman, yang ikuti saja arahan dari dokternya, tapi jangan lupa jalankan 3P-nya gitu teman-teman. Dan untuk buat kalian yang sering konsumsi herbal-herbalan, silakan kalau misalkan itu membuat kalian merasa lebih baik, silahkan saja lanjutkan teman-teman ya. Dan kenapa saya meninggalkan obat-obatan, saya meninggalkan herbal-herbalan untuk obat-obatan dari dokter, itu saya sudah sekitar fullnya 8 bulan ya. 8 bulan saya konsumsi obat-obatan kimia dari dokter, dari resep dokter, dari arahan-arahan dokter, dan itu juga pembaikannya tidak signifikan. Akhirnya saya tinggalkan karena kendalanya dari uang juga, dan saya berpikir kalau untuk terus-terusan saya konsumsi obat-obatan tidak baik juga untuk tubuh saya gitu teman-teman ya, karena sudah terlalu lama, karena dokter juga bilang kayak seperti itu ya, sudah terlalu lama mengkonsumsi obat-obatan, tidak boleh, juga tidak baik juga untuk tubuh kita gitu katanya, kata dokter ya teman-teman ya, karena saya konsultasi dulu sama dokter ya. Dan juga untuk herbalan-herbalan seperti ini juga saya tinggalkan ya, karena apa ya, belum ada risetnya ya. Saya juga waktu itu karena ketakutannya memang tinggi ya, dan memang sebaiknya juga tidak terlalu sering dikonsumsi karena ini tidak ada risetnya. Ini hanya untuk sewaktu-waktu saja teman-teman ya. Dan untuk kumis kucing ini sangat bagus juga sebenarnya, tapi tidak rekomendasi sih untuk dikonsumsi terus-menerus gitu teman-teman. Dan kenapa saya tinggalkan semua itu, yang pertama yang sangat-sangat membantu bisa sembuh teman-teman ya. Waktu itu saya berpikirnya seperti ini teman-teman ya, kalau saya tiap bangun tidur saya harus konsumsi obat ataupun herbal ataupun rempah, terus pas mau makan siang saya harus minum obat ataupun herbal ataupun rempah, terus pas mau tidur saya harus konsumsi herbal, obat ataupun rempah, terus saya berpikirnya kapan saya sembuhnya. Saya akan terus-terusan berpikir bahwa saya itu sakit, saya akan terus-terusan berpikir bahwa saya itu menderita gitu teman-teman ya. Jadi akhirnya saya putuskan saya untuk berhenti konsumsi semuanya, tapi dengan catatan untuk obat dokter waktu itu dengan cara pelan-pelan gitu teman-teman, karena saya tidak mau tertekan terus-terusan gitu, tertekan dengan keadaan gitu teman-teman ya. Dengan intinya kalau misalkan kita terus-terusan konsumsi obat ya, berarti kita itu selalu tertekan gitu teman-teman, pikiran kita tidak bebas gitu teman-teman. Bangun tidur harus konsumsi obat, mau makan siang harus konsumsi obat, mau tidur harus konsumsi obat gitu, ataupun herbal ataupun yang lainnya ya. Jadi pikiran kita itu terus-terusan merasa diri kita itu sakit gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya, itu yang saya terapkan ke diri saya, ke hidup saya teman-teman ya. Akhirnya saya putuskan semuanya untuk berhenti mengkonsumsi obat, herbal ataupun rempah gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan saya waktu itu berpikirnya kalau saya konsumsi herbal, obat ataupun rempah, saya selalu merasa sakit, diri saya ini selalu merasa saya ini orang sakit gitu teman-teman ya. Saya ini bukan orang sehat gitu. Akhirnya saya hentikan semuanya dan fokus menjalankan 3P ya, menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya, tidur cukup gitu teman-teman. Akhirnya saya bisa sembuh dan sehat gitu teman-teman ya. Bahkan sudah hampir 2 tahun ini saya jarang sekali minum obat-obatan kimia ataupun untuk seperti ini teman-teman, sudah jarang sekali. Tapi untuk sesekali pernah gitu, bukan sering ya, kadang-kadang gitu ya. Kalau misalkan saya pegal-pegal ya, namanya kerja capek ya teman-teman ya, kerja kuli pasti capek. Kadang bisa membantu juga ini untuk mengurangi rasa pegal-pegal. Terus untuk obat-obatan kimia hampir 100% saya off dari obat-obatan kimia, obat warung, obat resep dokter. Belum pernah selama 2 tahun ini teman-teman ya. Meskipun saya merasakan yang namanya flu ya. Sekalipun saya terkena flu ya, sekalipun saya terkena batuk ya, sekalipun saya terkena batuk itu, flu batuk, saya nggak pernah konsumsi obat-obatan warung teman-teman ya. Obat-obatan dari warung, obat-obatan dari resep pun saya tidak pernah ya sampai saat ini, alhamdulillah ya. Kenapa?
Karena saya gini ya teman-teman, kalau misalnya saya berpikirnya kalau pencernaan kita itu belum membaik ya, bukan berarti sudah sembuh. Kalau ya seandainya pencernaan kita itu sedang terkena gangguan ya, error istilahnya gitu teman-teman. Terus kita kasih obat yang bukan untuk apalagi obat yang bukan untuk mengobati si pencernaan yang error ini gitu teman-teman ya. Gimana nantinya gitu teman-teman ya. Jadi saya itu cuma fokus dengan kalau misalkan saya terkena flu ya, saya hanya istirahat saja teman-teman ya. Saya mengistirahatkan diri saya, tubuh saya, terus minum air hangat pelan-pelan gitu aja teman-teman ya. Terus mencukupi makannya, mencukupi minumnya, mencukupi istirahat di malam harinya, itu saja teman-teman ya. Alhamdulillah ya, untuk kena flu itu ya menurut saya tidak diobati juga sembuh sendiri sih sebenarnya. Ya karena saya sepengalaman saya seperti itu teman-teman. Waktu saya kena flu, waktu saya kena batuk-batuk, keluarga saya juga kena flu ataupun batuk-batuk, mereka konsumsi obat ya, silahkan saja mereka konsumsi obat. Bukan berarti saya takut ya, tapi saya berpikirnya cuma flu mah ataupun pusing kepala gitu teman-teman ya, dibawa istirahat aja juga sudah sembuh gitu aja sih. Saya selalu berpikirnya seperti itu teman-teman ya. Kalau cuma flu, kalau cuma batuk, terus cuma pusing kepala ya, saya istirahatkan ya, terus minum air hangat ya, sering minum air hangat. Terus paling parah-parahnya saya tuh cuma geprek jahe gitu teman-teman ya, untuk menghangatkan badan, itu aja sih teman-teman ya. Tapi bukan berarti saya ini masih sakit ya teman-teman ya, tapi saya ingin menghindari berlebihan ya, menghindari berlebihan obat-obatan kimia. Kalau misalkan ya kita sehat-sehat aja, ngapain kita harus minum obat gitu teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi video dari saya untuk pembahasan tentang herbal ataupun rempah yang sering saya konsumsi waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikotis ya ini teman-teman ya. Sekali lagi saya garis bawahi teman-temannya, jadi saya tidak merekomendasikan ya herbal ataupun rempah ataupun jamu ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin coba, ingin konsumsi, silahkan saja teman-teman ya. Karena untuk kembali lagi ke cocok-cocokan ya teman-teman ya. Ada si A konsumsi kunyit katanya kan ya, cocok selama beberapa bulan bisa sembuh ya, alhamdulillah berarti itu cocok ya teman-teman ya. Banyak ya teman-teman yang cocok juga dengan katanya konsumsi kunyit diparut ataupun direbus terus dikasih telur. Banyak yang cocok juga dan alhamdulillah kalau misalkan kalian cocok dan sembuh. Dan untuk saya itu pernah saya juga coba dan alhasil yang nggak ada pembaikan ya teman-teman ya. Berarti kita itu memang beda ya, karena sensitif tubuh kita beda-beda gitu teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk penjelasan ataupun sekedar sepil saja atau sekedar memberitahu saja ataupun sekedar ngobrol aja ya. Jadi itu ya. Jadi untuk saya itu nggak ada yang cocok ya. Untuk herbalan rempah-rempahan ini bukan berarti saya bukan berarti saya merekomendasikan, tapi kalau mau coba ya silahkan saja, kembali ke diri kalian masing-masing gitu teman-teman ya. Oke ya teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman Aslam.